Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita ngebahas seseorang yang akan berkomunikasi denganmu dalam waktu dekat ya. Ini general reading, energi untuk banyak orang dan tentunya tidak akan resonate untuk semua orang ya teman-teman, dan energinya juga maju dan mundur. Ada yang udah terjadi, ada yang belum terjadi, ada yang sedang terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang tertarik untuk melihat video ini, mungkin ada teman-teman yang memang energinya ketarik di sini seperti itu ya. Dan bagi teman-teman yang misalnya tertarik dengan pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan teman-teman, dan teman-teman bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan, dari pergelangan sampai ke telapak tangan. Dan itu jari-jarinya harus kelihatan semua ya teman-teman ya, dan biayanya sekitar 100.000 bagi yang tertarik saja ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik, itu aturan nomor telepon ada di box deskripsi video ini, bisa kirim foto lewat WA ya ke saya. Seseorang yang akan berkomunikasi denganmu dalam waktu dekat, sepertinya orang ini orang yang jaraknya jauh, atau orang yang mungkin dulu pernah berhubungan dengan teman-teman, tetapi dia tahu-tahu atau tahu-tahu pergi aja tanpa bicara apapun, tanpa penjelasan, tanpa kata putus, tanpa penjelasan apapun, tahu-tahu dia pergi menghilang. Seperti itu ya. Dan ini terjadinya mungkin ada yang sekitar udah kurang lebih 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan. Mungkin baru 7 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 2 bulan gitu. Baru 1 bulan mungkin ya, seperti itu. Teman-teman, kalau teman-teman dengar suara, saya kan tinggal deket jalan ya, jadi mohon dimaklumi saja. Di sini sepertinya dia akan datang lagi kepada teman-teman untuk menjelaskan apa yang terjadi, apa yang terjadi, dan mengapa dia pergi ninggalin teman-teman begitu saja. Karena mungkin sepertinya dulu itu dia fokus ke dirinya, fokus ke karir, ke pekerjaan, ke usaha, ataupun cita-cita yang selama ini dia inginkan ya, seperti ingin dia capai. Jadi satu-satunya jalan yaitu nggak berkomitmen dulu, tidak ada hubungan dulu dengan siapapun, karena dia ingin fokus kepada karir dan usahanya atau apapun yang ingin dia capai, seperti itu ya. Dan memang selama itu, selama nggak komunikasi dengan teman-teman, dia ada hubungan dengan beberapa orang, mungkin untuk mengisi waktu luang atau istilahnya ingin mengenal lebih jauh, untuk berkomitmen ketika dia udah mencapai apa yang dia inginkan, tetapi sepertinya dia merasa dengan orang lain belum menemukan kenyamanan yang selama ini dia rasakan bersama teman-teman, seperti itu ya. Jadi dia ingin datang lagi kepada teman-teman, ingin menjelaskan kenapa dia meninggalkan teman-teman waktu itu ya, meninggalkan kalian waktu itu ya, seperti itu. Jadi ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, dan ingin kembali berkomunikasi dengan teman-teman ya, seperti itu. Misalnya kalaupun misalnya nggak ada hubungan lagi, tapi tetap ada hubungan baik, tapi ada juga yang memang ingin melanjutkan hubungan yang tertunda, seperti itu ya. Yang pasti ini dulu orang ini lebih fokus ke dirinya, tetapi di sini memang ada beberapa orang yang memang meninggalkan teman-teman karena orang lain, seperti itu. Tapi ketika dijalani ternyata lah kok rasanya nggak seperti dengan teman-teman, nggak sebahagia dengan teman-teman, seperti itu ya. Tapi ada juga teman-teman di sini dia bisa menikah dulu dengan orang lain dan mungkin istrinya meninggal, dan dia ingin datang lagi kepada teman-teman untuk menjalin hubungan lagi, untuk lebih berkomitmen lagi tentunya. Tetapi di sini sepertinya teman-teman ada yang udah menutup diri, ada juga yang udah menikah atau berkomitmen, ada juga yang memang menerima. Jadi tergantung kondisi teman-teman saja ya. Dan di sini juga ada beberapa dari kalian yang punya keluarga
saudara atau orang tua atau teman-teman yang selama ini kalian percaya. Mungkin teman-teman punya cerita seperti ini. Dulu ketika teman-teman mungkin istilahnya bisa beberapa tahun yang lalu ya, bisa beberapa bulan yang lalu. Mungkin dulu teman-teman itu mungkin punya cerita seperti ini. Ketika teman-teman mempunyai permasalahan dengan di dalam kehidupan teman-teman, oleh keluarga, oleh saudara dikucilkan, dijauhi, bahkan direndahkan seperti itu. Tetapi sepertinya ketika udah beberapa tahun kemudian dan melihat teman-teman berkembang, melihat teman-teman bisa bangkit dari keterpurukan, bisa menjadi orang yang mandiri, punya uang, punya karir, dikenal orang, mungkin ada yang seperti itu ya. Ada juga walaupun gak dikenal orang tapi bisa mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri, bisa mengandalkan diri sendiri dan kemampuan teman-teman, tentunya dengan izin Tuhan ya teman-teman. Dan dia ingin datang lagi kepada teman-teman, ingin menghubungi dengan alasan bagaimana kabarmu, gimana sehat, dan ujung-ujungnya ya minta uang atau minta bantuan. Tetapi ada juga di sini keluarga atau orang tua yang benar-benar menyesali perbuatannya dulu, karena ternyata anak yang dia sayangi, anak yang dia banggakan, anak yang dia anggap baik, ternyata malah menyakiti dan banyak mengecewakan. Dan dia teringat perlakuan teman-teman yang dulu mungkin merawat, menjaga, dan memberikan materi ketika mereka membutuhkan. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Ini ada juga versinya seperti teman dekat atau teman lama yang dulu pernah ninggalin teman-teman atau terpisah karena waktu, karena jarak, atau karena dipisahkan oleh adu domba atau pengaruh dari apapun atau siapapun, atau pernah mengkhianati teman-teman. Seperti dia akan kembali menghubungi teman-teman untuk meminta maaf dan meminta ampunan, karena mungkin apa yang pernah dia lakukan itu membuahkan karma yang luar biasa. Ini bisa kehidupannya sangat tidak baik secara banyak ya. Ada yang disakiti terus oleh orang lain secara batiniah, tetapi ada juga yang memang dia itu ekonominya pasang surut terus seperti itu. Jadi dia merasa, lah kok seperti ini, apa aku dosa ya dulu sama temanku yang telah aku hianati, padahal aku udah dipercaya tapi kok aku hianati. Ini kejadiannya ada yang udah lama, tetapi ada juga ada kabar dari seseorang atau temen yang memang udah lama gak ketemu, mungkin akan mencari lagi dan bisa ini CLBK atau cinta lama bersemi kembali ya. Mungkin dulu tuh dia naksir tapi nggak berani ngomong, sekarang udah sama-sama dewasa ketemu lagi jadi cinta. Ada yang seperti itu ceritanya ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja cerita teman-teman adanya di mana, karena ini general reading teman-teman, energi untuk banyak orang, dan semoga ini resonate dan baik-baiknya. Dan orang-orang yang memang selama ini menyakiti teman-teman dan istilahnya meminta maaf, yang udah maafkan saja ya teman-teman. Tapi di sini juga teman-teman harus hati-hati, karena di sini takutnya ada yang meminta maaf tapi ujung-ujungnya ada udang di balik batu. Jadi teman-teman harus hati-hati dan intuisinya dipakai, kira-kira orang ini tulus atau tidak datang kepada teman-teman ya, seperti itu. Dan kita memang harus memaafkan, tetapi hati-hati itu perlu ya teman-teman, bukan seujon, tapi hati-hati itu perlu untuk menjaga diri kita sendiri dari orang-orang yang memang selalu menyakiti kita ya. Kita masa harus disakiti terus, kan nggak mau ya teman-teman ya. Jadi apapun yang teman-teman alami kemarin-kemarin itu jadikan pelajaran untuk lebih hati-hati, lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih kuat lagi menghadapi apapun di kehidupan ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat, dan kalau teman-teman mau personal reading, teman-teman bisa kirim, bisa aturannya ada di box deskripsi video ini. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga ini tidak menggema lagi, karena ini memang saya belum terbiasa pakai yang ini ya, seperti itu. Semoga ini baiklah ke depannya, saya lebih bisa lagi, banyak belajar juga sayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.